wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Prosesi memasuki ruang upacara. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Himne Universitas Bandar Lampung. Menyanyikan lagu Himne Universitas Bandar Lampung.
mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah menolong kita dan juga khususnya para pendiri Universitas Bandar Lampung, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga para arwah pahlawan kita tersebut bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Mengenang kita, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Pembacaan doa akan diimami oleh Bapak Dr. Zainuddin Hasan SHMH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita berdoa sejenak, mengangkat kedua belah tangan kita, menundukkan hati-hati kita, sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Mu. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami dapat menghadiri wisuda ke-75 Universitas Bandar Lampung serta pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ida Parida MSI dalam bidang kepakaran manajemen publik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang bersejarah ini, kami menundukkan hati, mengangkat tangan, memohon ridho dan keberkahan-Mu. Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai peristiwa yang membawa manfaat, kemuliaan, serta menjadi bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas keberhasilan para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Anugerahkanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, kesehatan, kekuatan serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Bukakanlah pintu-pintu kesuksesan dan keberkahan rezeki yang bernilai ibadah bagi mereka. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami juga memanjatkan syukur atas pengukuhan Profesor Dr. Ida Parida MSI sebagai guru besar dalam bidang ilmu kepakaran manajemen publik. Engkau yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan hingga beliau mencapai amanah akademik tertinggi. Limpahkanlah kesehatan, keberkahan umur, keluasan ilmu, serta kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas keilmuan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadikanlah beliau sebagai sumber inspirasi, teladan dan penggerak kemajuan ilmu pengetahuan bagi generasi penerus bangsa.
Ya Allah yang Maha Mulia, karuniakanlah kepada Universitas Bandar Lampung kemajuan dan berkelanjutan. Jadikanlah kampus ini sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang unggul, berintegritas serta bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat luas. Berikanlah kekuatan kepada seluruh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni untuk senantiasa mengemban amanah pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung, Rabu 3 Juni 2026 dengan acara 1. Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ida Farida MSI, 2. Wisuda Sarjana Strata 1 dan Program Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Bandar Lampung dengan resmi dibuka. Prosesi pengukuhan guru besar. Pengukuhan Guru Besar Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Ida Farida MSI, Guru Besar dalam bidang ilmu kepakaran manajemen publik. Pembacaan surat keputusan. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan guru besar oleh Sekretaris Senat kepada Profesor Eri Yulian Triblas Adista PhD dipersilakan. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1723/KPT.KP/2026 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Rektor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 nomor 5150-DT.04.01/2025 tanggal 14 Oktober 2025 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Ida Farida NIP NUPTK 1962-12-15-1989 03-20-002 garing 75
477 40 641 230 103. Tempat tanggal lahir Minanga Oku 15 Desember 1962. Pendidikan tertinggi S3. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C 1 April 2024. Ruang TMT Jabatan TMT Lektor Kepala 1 Juni 2008. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada Universitas Bandar Lampung. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam ranting ilmu kepakaran manajemen publik. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2026. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Brian Yuliarto ditandatangani. Pemutaran video. Pemutaran video riwayat hidup. Hidup itu indah. Apapun yang dihadapi selalu ceria. Itulah moto hidup Profesor Dr. Ida Farida MSI, Guru Besar Bidang Manajemen Publik dan Administrasi Publik Universitas Bandar Lampung. Lahir di Oku Timur pada 15 Desember 1962, beliau adalah putri sulung dari pengusaha bus Minanga Express, Bapak Haji Burhan Temenggung dan Ibu Hajah Umayyah. Ida Farida menyelesaikan studi S1 Pendidikan Pancasila di Universitas Lampung pada tahun 1986. Keilmuannya di bidang administrasi publik kemudian diperdalam di Universitas Padjadjaran Bandung, hingga meraih gelar magister pada tahun 2000 dan doktor pada tahun 2010. Sebagai dosen pegawai negeri yang dikaryakan, dedikasinya di dunia akademik sangat panjang. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris LPPM di STKIP PGRI Bandar Lampung, Wakil Rektor 1 di Universitas Saburai, dan sejak 2019 hingga sekarang, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Dekan di Universitas Bandar Lampung. Administrasi publik dalam perspektif ada 3 dimensi, itu manajemen publik, organisasi publik, dan kebijakan publik. Manajemen publik berperan sebagai instrumen strategi dalam mengelola sumber daya pemerintah agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Manajemen publik modern menuntut adanya kepemimpinan strategis, inovasi, kelembagaan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan semakin dinamis. Di kehidupan pribadi, setelah sang suami, Bapak Dr. Andes Haji Ade Kiswaya, berpulang pada 2012, Ida Farida membesarkan 2 putrinya dengan luar biasa. Putri pertamanya, Anissa Eka Lestari, kini menjadi guru ASN di Bandar Lampung. Dan putri keduanya, Asti Dwi Salsabila, sedang menempuh studi S2 di IPB Bogor. Halo Mama, selamat ya Mas, sudah menjadi profesor yang selama ini impian Mama dicita-citakan. Mama itu adalah sosok wonder woman bagi Teteh, karena selama ini pengganti Papa itu Mama. Apapun yang Mama cita-citakan selalu Teteh dukung. Semoga rezekinya panjang selalu, umurnya panjang terus, selalu nemenin Teteh. Sekarang Mama udah mencapai kebahagiaan Mama sudah profesor, sudah punya cucu juga. Pokoknya Mama harus sehat selalu ya Mas. Good luck Mama. Ibu saya tuh orangnya sahabat dan suka saya mengomel, but for me she is amazing mother in the world, really super mom.
because ibu saya itu adalah seorang single mom. To be a single mom is not easy for her because dia harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan juga harus menghidupi anak-anaknya. She will do everything for her children, tapi dia tidak melupakan prioritasnya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru besar. Dan sekarang cita-cita tersebut telah terwujud dan I'm so proud of her. Beliau merupakan seorang dosen, seorang pemimpin, kemudian seorang rekan yang sangat baik. Kemudian beliau juga memiliki motivasi dan keinginan untuk maju. Saya yakin bahwa beliau telah mencapai pencapaiannya untuk meraih gelar profesor dan hingga saat ini beliau telah mewujudkannya. Mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Anda Hajah Ida Farida M.Sos sebagai Guru Besar Universitas Bandar Lampung. Perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama sejak menempuh S2 di Universitas Pajajaran kini berbuah pada pencapaian akademik tertinggi yang begitu membanggakan. Profesor Dr. Ida Farida MSI adalah potret nyata dari seorang perempuan, ibu, dan akademisi yang tangguh. Mengubah setiap tantangan menjadi senyuman dan mendedikasikan hidup demi kemajuan pendidikan dan administrasi publik di Indonesia. Pengukuhan Guru Besar. Pengukuhan Guru Besar Universitas Bandar Lampung oleh Kepala LL Dikti Wilayah 2. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Ida Farida MSI dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Dan dimohon dengan hormat kepada Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc didampingi oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA, dan Guru Besar Bidang Hukum Bisnis Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Erlina Bahri SHMH untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, dengan ini saya, Kepala LDT Wilayah 2, mengukuhkan Saudari Profesor Dr. Ida Farida MSI sebagai Guru Besar dalam bidang manajemen publik, beserta seluruh hak dan kewajibannya. Semoga saudari dapat mengamalkan ilmunya bagi kepentingan bangsa dan negara. Bandar Lampung, 3 Juni 2026. Pengalungan tanda kehormatan. Pengalungan tanda kehormatan Guru Besar oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dilanjutkan dengan foto bersama dan sekaligus memberikan ucapan selamat. Baik, terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat dan dimohon untuk Prof. Ida untuk tetap berada di tempat dan dimohon dengan hormat kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung,
Pengawas Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Ikatan Keluarga Besar Universitas Bandar Lampung, untuk dapat berfoto bersama dan sekaligus memberikan ucapan selamat. Dan dimohon dengan hormat kepada Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang keuangan, ekonomi keuangan dan pembangunan, untuk dapat berfoto bersama dan sekaligus memberikan ucapan selamat. Baik, terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Dan dimohon dengan hormat kepada Bupati Lampung Barat, Kepala Dinas Peternakan, Rektor STKIP, Rektor Universitas Tulang Bawang, dan Rektor Dharma Wacana Metro untuk dapat berfoto bersama dan sekaligus memberikan ucapan selamat. Baik, terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Dan dimohon dengan hormat kepada keluarga inti dari Profesor Dr. Ida Farida MSI, Anissa Ika Lestari dan Astri Dwi Salsabila untuk dapat berfoto bersama dan memberikan ucapan selamat. Baik, dilanjut dengan Bapak Haji Mutawali beserta istri dan Bapak Haji Chandra Israya beserta istri untuk dapat berfoto bersama dan memberikan ucapan selamat. Dilanjutkan untuk para guru besar Universitas Bandar Lampung untuk dapat berfoto bersama dan sekaligus memberikan ucapan selamat. Mohon izin, mohon untuk dapat berfoto bersama para guru besar Universitas Bandar Lampung.
Ya, inilah para guru besar Universitas Bandar Lampung. Baik, terima kasih dan dilanjutkan untuk para senat prosesi. Dimohon dengan hormat untuk dapat berfoto bersama dan sekaligus memberikan ucapan selamat. Pengalungan tanda kehormatan guru besar selesai dan kepada Profesor Dr. Ida Farida MSI dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sudah. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi kepada Profesor Eri Yulian Tribas Adesta PSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang dalam kesempatan ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Insinyur Liza Derni MM. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung Ibu Dr. Tina Miniati Barusman Virgawenda MBA. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung Ibu Insinyur Ratna Hapsari MMMH beserta para pengurus. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Senat Universitas Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu saudara para undangan, yang terhormat para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Pada suasana pagi yang cerah ini, marilah kita sejenak bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena ridhonya lah pada hari ini Rabu, tanggal 3 Juni 2026 kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus Universitas Bandar Lampung, tepatnya di Gedung Mahligai Agung Convention Hall Universitas Bandar Lampung, dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah
selalu dalam lindungannya. Dalam rangka yudisium dan wisuda, program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2 Universitas Bandar Lampung periode genap tahun akademik 2025-2026. Bapak, Ibu hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan. Pada yudisium upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenankanlah saya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yudisium dan wisuda periode genap tahun akademik 2025-2026 ini dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi validasi LL Dikti nomor 04/4/LL2-DT.02.01/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang yudisium, nomor 264 tanggal 03 Maret 2026 tentang yudisium, nomor 506 tanggal 31 Maret 2026 tentang yudisium, dan nomor 646-DST-LL2-DT.02.01/2026 tanggal 9 April 2026 tentang yudisium. Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 01.02/SK/UBL/2 Romawi /2026 tanggal 04 Februari 2026 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 2 S2. Nomor 07.02/SK/UBL/3 Romawi 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 1. Nomor 14.02/SK/UBL/4 Romawi 2026 tanggal 1 April tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 1, dan nomor 19.02/SK/UBL/4 Romawi 2026 tanggal 15 April 2026 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang S1 serta mahasiswa jenjang strata 2. Sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor Universitas Bandar Lampung dan rekomendasi validasi yudisium dari LL Dikti sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka jumlah mahasiswa yang berhak diwisuda pada hari ini sejumlah 758 orang. Adapun rincian mahasiswa yang disyudisium dan wisuda hari ini adalah sebagai berikut. Program sarjana S1 sejumlah 477 orang dengan rincian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 192 orang, terdiri dari program studi akuntansi sebanyak 51 orang, program studi manajemen sebanyak 141 orang, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana akuntansi dan sarjana manajemen. Fakultas Hukum, program studi hukum sejumlah 146 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar sarjana hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 86 orang, terdiri dari program studi administrasi publik 31 orang, program studi administrasi bisnis sebanyak 39 orang, dan program studi ilmu komunikasi sebanyak 16 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana administrasi publik, sarjana administrasi bisnis, dan sarjana ilmu komunikasi. Fakultas Teknik sejumlah 36 orang, terdiri dari program studi teknik sipil sebanyak 25 orang, program studi teknik mesin 6 orang, dan program studi arsitektur
orang. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyandang gelar sarjana teknik untuk sarjana teknik sipil dan teknik mesin dan sarjana arsitektur. Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 7 orang, program studi Sistem Informasi 3 orang, program studi Informatika 4 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana komputer. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris sejumlah 10 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana pendidikan. Program Magister S2 sejumlah 281 orang dengan rincian program Magister Manajemen sebanyak 94 orang, terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia sebanyak 72 orang, konsentrasi manajemen pemasaran 8 orang, konsentrasi manajemen akuntansi sebanyak 5 orang, konsentrasi manajemen pendidikan 5 orang, dan konsentrasi manajemen kesehatan 4 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik magister manajemen. Program studi magister hukum 105 orang, terdiri dari konsentrasi hukum tata negara sebanyak 11 orang, konsentrasi hukum pidana sebanyak 84 orang, dan konsentrasi hukum bisnis sebanyak 10 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik magister hukum. Program studi magister teknik sipil 30 orang yang berasal dari konsentrasi transportasi sebanyak 19 orang, konsentrasi teknik struktur 4 orang, konsentrasi sumber daya air 2 orang, dan konsentrasi infrastruktur wilayah kota sebanyak 5 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik magister teknik. Program studi magister ilmu administrasi 52 orang, dan semuanya adalah berasal dari konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik magister sains. Bapak, Ibu, dan hadirin serta wisudawan yang saya hormati. Dalam acara wisuda hari ini juga dilakukan penetapan wisudawan-wisudawati terbaik peraih indeks prestasi tertinggi kumulatif tingkat fakultas untuk program sarjana strata 1 dan tingkat program studi magister untuk strata 2. Berdasarkan SK Rektor nomor 24.02 garing SK garing UBL garing 4 Romawi 2026 tanggal 28 April 2026 dan nomor 25.02 garing SK garing UBL garing 4 Romawi garing 2026 tanggal 28 April 2026 sudah ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas pada program strata 1 dan tingkat program magister strata 2 Universitas Bandar Lampung. Nama-nama lulusan yang meraih IPK tertinggi dengan masa studi normal pada wisuda periode genap tahun akademik 2025-2026 adalah sebagai berikut, dan kepada nama-nama yang saya sebutkan agar mengambil tempat di depan. Program sarjana NPM 2202-1051 atas nama Joan Rahmadini Tri Setra SAK, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Indeks Prestasi Kumulatif 4.00, predikat dengan pujian. NPM 2221-1099 Rahmadani Putri Erdianti Manurung SH, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Indeks Prestasi Kumulatif 4.00,
dengan pujian. Selanjutnya NPM 22-12-10-34 Ida Raulina Sipayung, SAB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, Indeks Prestasi Kumulatif 3.93 dengan pujian. NPM 22-31-10-05 Alfonso Bonatua Pasaribu, ST, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Indeks Prestasi Kumulatif 3.64 dengan pujian. NPM 22-41-10-56 Ignatius Adi Kurniawan, Eskom, Fakultas Ilmu Komputer dari Sistem Informasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3.92 dengan pujian. NPM 22-61-10-23 Friska Adila, SPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris, Indeks Prestasi Kumulatif 3.95 dengan pujian. Berikutnya adalah untuk program magister. NPM 23-11-81-006 Bella Agustia Hashim, MM, Program Studi Manajemen SDM, Konsentrasi Manajemen dan Indeks Prestasi Kumulatif 3.97 predikat dengan pujian. NPM 23-12-55-032 Wawan Prisetyo, MH, Hukum Pidana, Indeks Prestasi 4.00 dengan pujian. NPM 2-13-50-003 M. Aryansyah Jaya, MT, Program Studi Teknik Sipil S2 dari Transportasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3.87 dengan pujian. NPM 24-14-30-020 Robiansyah, MSI, Administrasi Publik, Indeks Prestasi Kumulatif 4.00. Kepada para lulusan wisudawan wisudawati terbaik atau yang meraih indeks prestasi tertinggi tingkat fakultas dan untuk program sarjana 1, program magister serata 2 akan diberikan penghargaan dari Universitas Bandar Lampung. Bapak, Ibu hadirin dan wisudawan yang berbahagia, khususnya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang berbahagia, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa memberikan, melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian dapat saya laporkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatian Bapak, Ibu serta hadirin sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi
penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi strata 1 dan strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Kepala LLDikti Wilayah 2, Gubernur Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. Dipersilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dapat berbalik. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan wisudawan. Dipersilakan kembali ke tempat.
Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabib pun. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh kepala staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Ibu Insinyur Lisa Darni MM. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Sumbaksel, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung beserta jajaran, para anggota Senat Akademik Universitas Bandar Lampung, para guru besar, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika Universitas Bandar Lampung, para tamu undangan, para orang tua dan keluarga wisudawan, serta para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sangat cerah ini, kita semua bisa hadir di Mahligai Agung Convention Hall Universitas Bandar Lampung dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara sidang Senat Terbuka Universitas Bandar Lampung. Hari ini adalah momentum yang sangat istimewa karena kita tidak hanya merayakan keberhasilan program lulusan program sarjana magister Universitas Bandar Lampung yang insya Allah sebentar lagi akan kita kukuhkan sebagai sarjana dan magister periode genap tahun akademik 2025-2026, tetapi juga menyaksikan pencapaian akademik tertinggi seorang dosen melalui pengukuhan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, yaitu Profesor Dr. Ida Farida MSI, sebagai guru besar dalam bidang manajemen layanan publik. Hadirin yang saya hormati, tidak lebih mungkin tema besar yang tepat untuk hari ini saya sampaikan merayakan prestasi dan menyiapkan masa depan. Karena pada hakikatnya pendidikan tinggi bukan hanya tentang penyelesaian studi atau memperoleh gelar akademik, melainkan juga tentang membangun kapasitas manusia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hari ini kita merayakan dua prestasi besar sekaligus. Yang pertama tentu keberhasilan para mahasiswi yang insya Allah akan kita kukuhkan menjadi wisudawan dan wisudawati, sarjana dan magister dari program sarjana dan program magister Universitas Bandar Lampung, yang ini bisa selesai tentu dengan perjuangan, disiplin, kerja keras, serta dukungan yang luar biasa dari orang tua dan keluarga terdekatnya. Yang kedua adalah pencapaian akademik tertinggi yang diraih oleh dosen UBL yang bernama Profesor Dr. Ida Farida MSI, yang melalui dedikasi panjang dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat telah mencapai jabatan akademik tertinggi guru besar atau profesor. Bahwa capaian guru besar atau profesor adalah cita-cita semua dosen. Bu Ida ini tadi sampai terharu, ya, air matanya berlinang bercucuran.
Karena memang mengingat perjuangannya tidak gampang. Ya. Beliau berjuang luar biasa dengan segala macam keterbatasan, kendala, terus maju pantang mundur saya bilang. Dan alhamdulillah pada hari ini dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Bandar Lampung. Saya atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Bandar Lampung mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Ida Farida MSI. Semoga jabatan akademik tertinggi ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi para dosen UBL dan juga para mahasiswa untuk bisa terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Kalau kita belajar secara akademik, itu yang paling tinggi adalah S3, doktor. Jadi kamu kalau mau jadi profesor harus jadi dosen. Ya. Untuk jadi profesor harus doktor dulu, S3 dulu. Untuk S3 harus lulus S2 dulu. Untuk S2 harus lulus S1 dulu. Ya, jadi kalau seorang profesor, kalau istilah di keagamaan sudah bisa membuat fatwa dia. Ya, Bu Ida ini sudah bisa membuat fatwa terkait dengan bidang ilmunya. Pengukuhan guru besar bukan sekadar penghargaan akademik personal, tapi pengukuhan guru besar merupakan simbol kematangan institusi dalam menghasilkan pemikiran, inovasi dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Kami berharap, kita semua berharap, semoga Ibu Ida dengan pencapaian guru besarnya di bidang manajemen layanan publik tadi dapat semakin memperkuat pengembangan tata kelola publik yang profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada layanan masyarakat. Para wisudawan yang saya banggakan, hari ini kalian memperoleh gelar sarjana maupun pascasarjana atau magister. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah pengakuan secara akademik bahwa kalian sudah pantas menyandang kedua gelar tersebut, sarjana maupun magister. Namun demikian, kalau kalian cermati bahwa dunia yang kalian hadapi ini sudah semakin dinamis. Hari ini sangat berbeda dari hari kemarin. Tentu kalau kita kembali ke di 2 tahun yang lalu kalian mulai program S2 atau 4 tahun yang lalu kalian mulai S1, itu akan sangat berbeda kondisinya. Apalagi tahun depan dan 5 tahun ke depan. Kita hidup pada era transformasi digital yang kalau kemarin ikut kuliah saya sebutkan VUCA, Volatility, Unambiguity, Complexity, and Ambiguity, Uncertainty. Jadi semua menjadi tidak pasti, ya, goncangannya semakin kuat. Kita hidup pada zaman era kecerdasan buatan, AI. Kita hidup pada zaman yang otomasi. Kita hidup pada keadaan geopolitik yang sangat dinamis. Oleh karena itu, saya berpesan, persiapkan diri kalian. Persiapkan dengan baik diri kalian. Dengan cara apa? Dengan cara tentu jangan jadikan capaian hari ini sebagai sarjana maupun sebagai magister sebagai tujuan akhir dari kalian, tapi sebaliknya menjadi batu loncatan atau bahkan starting point, mulai dari nol lagi. Dosen saya dulu Profesor Peter F. Drucker pernah menyampaikan pada saat kondisi wisuda seperti ini. Dia sampaikan pada kami semua, please accept that you know nothing. Tahu artinya? Please terimalah kamu itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Jangan sombong.
Ya toh? Nggak tahu apa-apa. Seorang sarjana, seorang magister itu nggak tahu apa-apa. Kenapa harus kita camkan itu, kita terima fakta itu? Supaya kita mau belajar lagi. Supaya kita mau belajar terus menerus. Supaya kita bisa menjadi pembelajar mandiri. Itu yang disebut dengan long life learners, pembelajar seumur hidup. Dengan seperti itu kalian bisa lebih gampang adaptif, menyesuaikan dan beragam perubahan yang terjadi di dunia ini. Kita tahu kondisi sekarang di mana-mana disampaikan. Pada kemarin, pada saat pembekalan mahasiswa lulusan sarjana, saya sampaikan keluhan terbesar di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Fakta di Indonesia ada sekitar 7 juta pengangguran. Yang mana 1,7 juta pengangguran itu adalah pengangguran sarjana. Permasalahannya bukan tidak ada kerjaan. Ya, kalau kalian searching, kalau kalian kaji, itu bukan tidak ada kerjaan. Kerjaannya banyak, industri tetap tumbuh, investasi tetap tumbuh. Rekrutmen ada di mana-mana. Yang terjadi adalah perubahan kebutuhan kapabilitas industri. Atau kapabilitas, kemampuan industri. Yang dibutuhkan akhirnya adalah kapabilitas yang berbeda dari masing-masing individu. Yang dibutuhkan adalah akhirnya skill yang berbeda dari masing-masing individu untuk di masing-masing industri. Jadi kalau kita simpulkan yang terjadi adalah masalahnya adalah unmatched skill. Skillnya tidak match. Yang dibutuhkan industri dengan yang supply oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu UBL fokus pada itu. Bagaimana menjodoh-jodohkan alumni kita, mahasiswa kita dengan kebutuhan dunia industri. Fokus UBL sekarang fokus pada bagaimana mengembangkan karir mahasiswanya dan alumninya. Saya katakan bukan cuma mahasiswa tapi alumninya juga. Saya pesankan kemarin bahwa kalian lulus bukan berarti lepas dari UBL. Bukan goodbye UBL. Kami pun tidak pernah mau melepas kalian. Kalian tetap warga UBL yang menjadi tanggung jawab kami melakukan pembinaan semaksimal mungkin pencapaian karir kalian di masyarakat. Oleh karena itu yang kita lakukan diantaranya adalah mentransformasi model pendidikan. UBL memberanikan diri, ya, izin Pak Kalem, untuk mulai menerapkan yang namanya personally customized curriculum. Alhamdulillah sudah masuk semester kedua, yang mana kurikulum ini menjawab dinamika yang terjadi di industri tadi. Mahasiswa S1 kita harapkan lebih yakin masuk pada dunia industri. Apakah dia mau menjadi corporate profesional, apakah dia menjadi entrepreneur, apakah dia menjadi profesional spesialis, apakah dia mau menjadi public leaders, atau bahkan menjadi akademia atau peneliti. Kita siapkan semua kelima jalur itu. Bahkan di semua sektor industri, minimum 10 sektor industri sudah kita siapkan untuk kita cover pembelajarannya. Jadi saya sampaikan di S1 yang kita cuma punya 12 program studi, kalian bisa menempuh minimal 700 jalur karir. Kalau nggak percaya nanti ketemu saya. Jadi sebenarnya peluangnya luar biasa besar. Yang masalah ini seperti nyari jodoh, kalian belum ketemu jodohnya. Jangan paksakan. Kalau paksakan namanya kawin paksa. Ya, oleh karena itu kita coba jodohkan yang terbaik untuk kalian disebut dengan karir fit. Ya. Nah, karena ini baru kita implementasikan 2 semester, tentu mahasiswa yang sudah hari ini belum sempat menikmati kurikulum tersebut. Namun demikian jangan berkecil hati. Saya katakan tadi bahwa alumni tidak kami lepas. Alumni tetap dalam pembinaan kami
baik itu yang ada di Career Center yang kita bentuk maupun unit baru yang kami bentuk namanya Professional and Education Development Institute atau disingkat dengan PEDI. Itu kalian bisa konsultasi, bisa mengaksesnya, kita berusaha, berkolaborasi maksimal untuk maksimalkan karir kalian semua. Bahkan saya sampaikan bukan cuma S1, S2 pun kita siapkan bagaimana mempersiapkan pendidikan karir secara maksimal. Itu yang sedang kita lakukan. Tentu ini semua dalam kaitan tanggung jawab UBL, memastikan bahwa lulusannya bermanfaat, lulusannya bisa berkiprah di masyarakat, tidak ada satupun lulusan yang tertinggal. Namun demikian, tentu di pihak lain saya berpesan kepada para mahasiswa, ya, jangan diam, bergeraklah. Rezeki itu akan datang kepada kita kalau kita bergerak. Gerak, lakukan sesuatu. Kalian sudah dibekali dengan ilmu, ya, yang paling tidak menjadi frame kalian berpikir, frame kalian melangkah untuk menyelesaikan diri tadi. Ini yang bisa kita lakukan ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian saya muliakan, tentu tidak berlebih juga sepanjang transformasi UBL tersebut terus capaian-capaian kita dapatkan. Perlu kami laporkan Pak Kalem, UBL sudah memiliki 12 program studi yang berakreditasi unggul. Tentu insya Allah ini masih yang terbanyak di Sumbaksel untuk perguruan tinggi swasta. Dan pada kesempatan ini juga alhamdulillah UBL tidak banyak perguruan tinggi swasta di wilayah 2 atau bahkan Sumatera yang memiliki program S3 atau doktor. UBL sudah memiliki 2 program doktor, yaitu program doktor manajemen dan program doktor hukum. Tentu program doktor ini akan berbeda dari program S2 maupun S1. Fokus kita pada capaian inovasi dan riset di situ. Ya, ini sangat berbeda tujuannya. Yang kedua, tentu saya sampaikan bahwa UBL terus mengembangkan bidang-bidang lain terkait dengan riset maupun inovasi, termasuk pengabdian pada masyarakat. Capaian-capaian terkait dengan kolaborasi internasional yang merupakan salah satu strategi untuk menginternasionalisasi UBL terus dilakukan. Kita sudah mulai semester kemarin, ya, khususnya dengan perguruan tinggi yang ada di Cina dan Jepang untuk melakukan yang namanya sandwich program 2-1-1, 2 tahun di UBL, 1 tahun di Cina, dan kembali lagi ke UBL 1 tahun. Ini kita dorong kepada para mahasiswa untuk juga bisa memulai pengalaman global. Di ranah global ini kalian punya peluang yang jauh lebih besar kalau punya perspektif global. Bukan cuma kita harus ke luar negeri, tapi kita diam pun sekarang banyak pekerja-pekerja profesional-profesional dari luar hadir di Indonesia. Kalau kita tidak siapkan diri kita dengan perspektif global tadi, maka kita akan kalah. Demikian juga kita mengundang, ya, mahasiswa-mahasiswa asing sudah mulai juga masuk ke UBL. Ya, ini sudah ada angkatan kedua dari Cina untuk kuliah di S1 UBL. Ya, ini luar biasa tanggapan mereka untuk hadir di UBL, yang mana ini menunjukkan bahwa UBL pun direkognize, diakui secara kualitas setara dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di dunia internasional. Demikian juga dengan perguruan tinggi yang ada di Jepang, ini sudah tahun ke-10 kita kerjasama mengirim mahasiswa kita untuk bisa menikmati minimal 1 semester yang ada di University of Kitakyushu, Jepang. Bapak Ibu hadirin sekalian semuliakan, tentu ini berdampak pada pertama pengakuan UBL secara internasional.
yang tentu juga nanti akan berdampak pada pengakuan kalian sebagai alumni UBL. Beda, ya. Keluar dari perguruan tinggi yang bereputasi internasional sama perguruan tinggi yang biasa-biasa saja. Penghargaan masyarakat akan berbeda. Oleh karena itu saya berharap kalian bisa bangga dengan posisi tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian saya muliakan, pada akhirnya pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat juga kepada para orang tua yang sudah berhasil mendidik anaknya menjadi sarjana dan magister di UBL. Saya berpesan kepada para mahasiswa khususnya yang sarjana maupun yang magister, selepas ini bersujudlah kepada kedua orang tuanya. Berterima kasih kepada mereka yang sudah dengan ikhlas mendidik, membesarkan, membiayai bahkan, dan yang lebih penting mendoakan kesuksesan kalian. Jangan pernah tinggalkan mereka, jangan pernah abaikan mereka. Itu adalah satu resep mujarab dari semua orang sukses. Bagaimana bisa sukses tentu adalah restu kedua orang tua. Pada kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih pada semua orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya, keluarganya di UBL. Semoga ini semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah terus-menerus mensupport keberadaan UBL, perkembangan dan pertumbuhan UBL. Semoga kinerja UBL terus meningkat, berkembang, dan tentu bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat, bukan cuma Lampung tapi Indonesia bahkan dunia. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama wisudawan. Pembacaan nama-nama wisudawan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Agung Darmawansyah, Sarjana Akuntansi, Mansa, Sarjana Hukum, Ananta Gautama, Sarjana Akuntansi, Abdullah Hussein Al-Aziz, Sarjana Hukum, Albert William, Sarjana Akuntansi, Putu Nanda Kerenita Indiana, Sarjana Hukum, Niken Rara Delinda, Sarjana Akuntansi, Ananda Putri Kemilau, Sarjana Hukum, Andre Felipe Wijaya, Sarjana Akuntansi. Bisakah kita berdua selamanya, kita akan bersama. Diki Kurniawan, Sarjana Hukum, Yosia Margareta Gani, Sarjana Akuntansi, Adinda Tri Rahmadani Putri, Sarjana Hukum, Jovita Marceli, Sarjana Akuntansi, Hermita Liana Sari, Sarjana Hukum, Nyimas Alia Tiara Putri, Sarjana Akuntansi, Gimnastiar Zakaria Rahim, Sarjana Hukum, Kristianto, Sarjana Akuntansi, Ratu Saka Gata, Sarjana Hukum, Melvila Ratu Ferisa, Sarjana Akuntansi, Valentino Oscar Satria, Sarjana Hukum, Evelyn Felicia Setiawan, Sarjana Akuntansi, Yudari Risma Pertiwi, Sarjana Hukum, Talia Juniani Wijaya, Sarjana Akuntansi, Destria Zulfi, Sarjana Hukum, Febi Nurul Azkia, Sarjana Akuntansi, Arti Mulia Sari, Sarjana Hukum, Jovan Cleonli, Sarjana Akuntansi, Ingrid Agrianti, Sarjana Hukum,
Apri Putri Melati, sarjana akuntansi. M. Rafli Fahreza, sarjana hukum. Amanda Wiguna, sarjana akuntansi. Ega Waifanur, sarjana hukum. Salsa Kalestin, sarjana akuntansi. Ketut Geni Saputra, sarjana hukum. Cecilia Frederica Julius, sarjana akuntansi. Erika Armadona, sarjana hukum. Maria Ulfa, sarjana akuntansi. Muhammad Aji Perdana, sarjana hukum. Daru Ramadan, sarjana akuntansi. Putri Areta Arzeti Sinaga, sarjana hukum. Repki Saputra, sarjana akuntansi. Aji Haikal, sarjana hukum. Meilina, sarjana akuntansi. Helin Kristika Ningmulan, sarjana hukum. Dita Meilani, sarjana akuntansi. Caca Abelika, sarjana hukum. Diana Sari, sarjana akuntansi. Ayu Winda Amelia, sarjana hukum. Jessica Altriara, sarjana akuntansi. Yesi Nabila Putri, sarjana hukum. Dini Isneani, sarjana akuntansi. Nur Amalia Zahra, sarjana hukum. Yunita Maharani, sarjana akuntansi. Dovi Nalendra Pratikno, sarjana hukum. Yoga Nugraha Primayu, sarjana akuntansi. Bari Saputra, sarjana hukum. Ulfa Rahmadila, sarjana akuntansi. Intan Putri Yani Cahya Ningrum, sarjana hukum. Abel Putri Cantika, sarjana akuntansi. Arbi Erlando, sarjana hukum. Joan Rahmadini Trisetra, sarjana akuntansi. Marsenda Afi Ananta, sarjana hukum. Tamara Rizkita, sarjana akuntansi. Kela Anabila, sarjana hukum. Nia Afriha, sarjana akuntansi. Almaki Ahmad Hartori, sarjana hukum. Putri Maharani, sarjana akuntansi. Rizky Ferdianza, sarjana hukum. Suryani Putri Albinar, sarjana akuntansi. Cynthia Eka Marlia Fitri, sarjana hukum. Zahra Nur Ashifa, sarjana akuntansi. Muhammad Reben Marcelo, sarjana hukum. Taufik Surya, sarjana akuntansi. Hatal Musyafa, sarjana hukum. Selviana Lauren, sarjana akuntansi. Raihan Triantara Mahdi, sarjana hukum. Stefani Gunawan, sarjana akuntansi. M. Abi Febriansa, sarjana hukum. Marciela Emilia, sarjana akuntansi. Sesli Deno Putri, sarjana hukum. Jessica Laurentin Wibowo, sarjana akuntansi. Cornelia Adinda Putri Watun, sarjana hukum. Ariel Lijaya, sarjana akuntansi. Muhammad Arik Safero, sarjana hukum. Intan Meliana, sarjana akuntansi. Putri Lydia Damayanti,
sarjana hukum. Aurelia Putri Artamevia, sarjana akuntansi. M. Zaki Abiyaman, sarjana hukum. Muhammad Fikri Muharam, sarjana akuntansi. Irfan Raihan Hadi Fauzi, sarjana hukum. Vina Melani, sarjana akuntansi. Prabu Kemal Manaf, sarjana hukum. Muhammad Erikantono, sarjana akuntansi. Aduba Mauzihan Amrik, sarjana hukum. Melvina Virginia, sarjana akuntansi. Alia Yulistia, sarjana hukum. Antoni, sarjana akuntansi. M. Zidan Sahmid Rabbani, sarjana hukum. Aisyah Paramita Chandramurti, sarjana akuntansi. Tamara Putri Handayani, sarjana hukum. Pengukuhan wisudawan. Pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Dengan mengucapkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Rektor Universitas Bandar Lampung dengan hak dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana strata 1 program sarjana dan sarjana strata 2 atau magister program pasca sarjana Universitas Bandar Lampung, Rabu 3 Juni 2026. Semoga Allah SWT akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri pada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan. Janji alumni. Janji alumni. Saya alumni Universitas Bandar Lampung. Berjanji. Berbakti dan mengabdi. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengabdi dan setia. Kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia. Menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater. Lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan.
Kepada petugas dipersilakan kembali ke tempat. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat Senat terbuka. Penutupan rapat Senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 3 Juni 2026 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lampung atau yang mewakili, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Pengawas Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Ikatan Keluarga Besar Universitas Bandar Lampung beserta tamu undangan dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian selesailah pengukuhan guru besar, upacara yudisium dan wisuda. Baik, saya sebagai pembawa acara Yulia Hesti undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.